Tak diajak dan ditolak join Russian Cup, Malaysia malah ajak Ukraina bentuk turnamen tandingan bertajuk Ukraina Super Cup 2026. Netizen, aduh, ada-ada saja. Aduh, ada-ada saja. Kalimat inilah yang saat ini ramai menghiasi kolom komentar para pecinta sepak bola Asia Tenggara setelah muncul kabar yang cukup menghebohkan dari negeri jiran. Bagaimana tidak? Setelah gagal mendapatkan tempat di ajang Russian Cup 2026, Malaysia justru dikabarkan mengambil langkah yang cukup mengejutkan dengan mencoba membuat sebuah turnamen tandingan bersama Ukraina yang diberi nama Ukraina Super Cup 2026. Sebuah cerita yang tentu saja langsung menarik perhatian, karena biasanya sebuah negara yang tidak diundang ke sebuah turnamen hanya akan mencari agenda uji coba lain. Namun kali ini, Malaysia disebut ingin membuat panggung sendiri dengan mengundang negara-negara lain. Sebelum membahas lebih jauh mengenai langkah Malaysia tersebut, kita lihat terlebih dahulu bagaimana sebenarnya Russian Cup yang belakangan menjadi perbincangan. Turnamen mini internasional ini rencananya akan digelar sekitar bulan November tahun ini dengan mempertemukan beberapa negara dari berbagai kawasan dunia. Walaupun bukan turnamen resmi sekelas Piala Dunia ataupun kompetisi kontinental, Russian Cup tetap mempunyai daya tarik tersendiri karena menjadi tempat bagi banyak negara untuk menguji kekuatan tim, menambah pengalaman, serta mencoba strategi baru sebelum menghadapi kompetisi resmi. Yang paling membanggakan bagi kawasan Asia Tenggara adalah hadirnya dua wakil ASEAN yang berhasil mendapatkan undangan, yaitu Indonesia dan Thailand. Dua negara ini dipilih karena dinilai menunjukkan perkembangan sepak bola yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan ini tentu bukan muncul begitu saja. Rusia sebagai penyelenggara tentu melihat banyak aspek, mulai dari perkembangan tim nasional, kualitas permainan, hingga daya tarik pertandingan yang dapat mereka hadirkan. Indonesia misalnya, dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan yang cukup besar. Regenerasi pemain berjalan dengan lebih baik, kualitas skuad semakin meningkat, dan mereka mulai berani bersaing melawan negara-negara dengan level lebih tinggi. Dukungan supporter yang selalu memenuhi stadion juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri, karena pertandingan yang melibatkan Indonesia hampir selalu menghadirkan atmosfer luar biasa. Sementara Thailand tetap menjadi salah satu negara dengan fondasi sepak bola paling kuat di Asia Tenggara. Pengalaman panjang mereka di level Asia, kualitas kompetisi domestik, serta konsistensi menjaga prestasi membuat Thailand masih menjadi nama yang sangat diperhitungkan. Maka tidak heran apabila akhirnya Indonesia dan Thailand menjadi dua pilihan untuk mewakili ASEAN dalam Russian Cup. Di sisi lain, keputusan tersebut ternyata menimbulkan rasa penasaran dari Malaysia. Harimau Malaya yang juga sedang melakukan pengembangan tim nasional merasa memiliki kesempatan untuk ikut ambil bagian. Mereka pun dikabarkan mencoba melakukan pendekatan melalui AFC agar bisa mendapatkan satu slot tambahan dalam Russian Cup. Langkah ini dilakukan karena Malaysia juga ingin mendapatkan pengalaman menghadapi lawan-lawan dari luar kawasan Asia Tenggara. Namun harapan tersebut akhirnya tidak terwujud. Federasi Sepak Bola Rusia dikabarkan tetap mempertahankan daftar peserta yang sudah mereka susun sebelumnya dan menolak permintaan tambahan peserta dari Malaysia. Keputusan tersebut tentu menjadi pukulan bagi Harimau Malaya yang sudah berharap dapat tampil di ajang tersebut. Dan inilah bagian yang membuat banyak netizen mulai mengangkat alis mereka. Setelah gagal mendapatkan undangan ke Russian Cup, Malaysia disebut tidak tinggal diam. Mereka justru mengambil langkah yang cukup berani dengan mencoba menggagas sebuah turnamen baru yang diberi nama Ukraina Super Cup 2026 bersama Ukraina sebagai tuan rumah. Tentu saja kabar ini langsung membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah ini sebuah strategi jangka panjang untuk membuka peluang pertandingan internasional baru atau hanya bentuk rasa kecewa karena tidak berhasil mendapatkan tempat di Russian Cup? Jawabannya mungkin hanya diketahui oleh pihak yang merancang turnamen tersebut. Yang jelas menurut informasi yang beredar, Malaysia tidak hanya ingin membuat turnamen biasa. Mereka berencana mengundang beberapa negara top Eropa agar Ukraina Super Cup memiliki gengsi yang tinggi. Menariknya lagi, Vietnam juga menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang disebut mendapatkan undangan untuk ikut berpartisipasi. Apabila rencana ini benar-benar berjalan, Ukraina Super Cup disebut akan digelar pada bulan September dengan total 8 negara peserta. Formatnya cukup menarik, yaitu seluruh peserta dibagi menjadi dua grup yang masing-masing berisi 4 negara. Setiap tim hanya bertemu satu kali dengan lawan di grupnya, sehingga setiap pertandingan menjadi sangat menentukan. Tim terbaik nantinya akan melaju ke fase berikutnya, hingga akhirnya bertemu di partai final untuk menentukan siapa yang menjadi juara.
Namun jika kita melihat lebih dalam, sebenarnya cerita ini bukan hanya soal Malaysia yang membuat turnamen tandingan. Ada sisi menarik mengenai bagaimana negara-negara Asia Tenggara saat ini mulai berlomba mencari panggung internasional. Dahulu mungkin negara-negara ASEAN hanya fokus pada kompetisi regional, tetapi sekarang mereka mulai mencari kesempatan untuk berhadapan dengan tim-tim dari luar kawasan agar kualitas sepak bola mereka meningkat. Buktinya bisa dilihat dari Indonesia dan Thailand yang mendapatkan kepercayaan tampil di Russian Cup. Kesempatan tersebut tentu bukan hanya soal mengejar trofi. Lebih dari itu, ini merupakan pengakuan bahwa perkembangan sepak bola kedua negara tersebut mulai mendapatkan perhatian dari dunia luar. Bagi Indonesia sendiri, kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Menghadapi negara dengan gaya bermain yang berbeda akan menjadi ujian yang sangat berharga bagi perkembangan tim nasional. Setiap pertandingan akan menjadi tempat belajar, memperbaiki kelemahan, dan mengukur sejauh mana kualitas skuad saat ini. Sementara Thailand juga punya kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka masih merupakan salah satu raja sepak bola Asia Tenggara. Dengan pengalaman yang mereka miliki, tampil di Russian Cup akan menjadi ajang untuk menunjukkan bahwa konsistensi mereka selama bertahun-tahun bukanlah sebuah kebetulan. Di sisi lain, Malaysia tentu tidak ingin tertinggal dari rival-rival mereka. Keinginan untuk mendapatkan pertandingan melawan negara-negara kuat sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar. Sebuah tim nasional tidak akan berkembang jika hanya terus menghadapi lawan yang sama. Mereka membutuhkan tantangan baru dan pengalaman berbeda. Karena itulah, terlepas dari banyaknya candaan yang muncul, langkah Malaysia untuk mencoba menciptakan turnamen baru juga bisa dilihat sebagai sebuah bentuk ambisi. Mereka tidak memilih diam setelah gagal mendapatkan undangan, tetapi mencoba mencari jalur lain agar tetap mendapatkan pertandingan internasional yang berkualitas. Namun tentu saja, tantangan terbesar dari Ukraina Super Cup bukanlah sekedar membuat nama turnamen. Hal yang paling penting adalah apakah Malaysia benar-benar mampu menghadirkan negara-negara kuat yang mereka rencanakan. Karena dalam dunia sepak bola, kualitas sebuah turnamen akan sangat bergantung pada siapa saja peserta yang hadir. Jika negara-negara top Eropa benar-benar menerima undangan tersebut, maka Ukraina Super Cup bisa menjadi turnamen yang menarik untuk disaksikan. Apalagi dengan format 8 negara yang singkat dan padat, setiap pertandingan akan terasa seperti laga hidup mati, karena kesalahan kecil saja bisa membuat sebuah tim gagal mencapai babak final. Kehadiran Vietnam juga membuat cerita ini semakin panas. Kita tahu bagaimana rivalitas negara-negara ASEAN selalu menghadirkan tensi tersendiri. Apabila nantinya Vietnam dan Malaysia berada dalam satu grup, pertandingan tersebut bisa menjadi salah satu laga yang paling ditunggu oleh penggemar sepak bola kawasan. Bayangkan saja situasinya. Di satu sisi, Indonesia dan Thailand sedang bersiap menuju Russian Cup untuk menghadapi lawan-lawan internasional yang telah ditentukan. Di sisi lain, Malaysia mencoba membangun panggungnya sendiri melalui Ukraina Super Cup bersama negara-negara yang mereka undang. Secara tidak langsung, persaingan sepak bola Asia Tenggara kini tidak hanya terjadi di dalam lapangan, tetapi juga dalam hal mencari kesempatan tampil di level yang lebih tinggi. Tidak mengherankan jika media sosial langsung dipenuhi berbagai komentar. Ada yang menganggap langkah Malaysia sangat berani dan patut diapresiasi karena berusaha menciptakan kesempatan sendiri. Namun ada juga yang menganggap tindakan tersebut seperti rasa kesal karena tidak diajak bergabung ke Russian Cup. Berbagai candaan pun muncul dengan komentar khas aduh, ada-ada saja. Terlepas dari semua perdebatan itu, satu hal yang pasti adalah sepak bola Asia Tenggara sedang mengalami perkembangan yang sangat menarik. Negara-negara di kawasan ini sudah tidak lagi hanya memikirkan persaingan lokal, tetapi sudah mulai mencoba menembus panggung internasional dan mendapatkan pengakuan yang lebih besar. Bagi Indonesia sendiri, Russian Cup menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa undangan tersebut memang layak diberikan. Bagi Thailand, ini adalah kesempatan menjaga reputasi sebagai negara dengan tradisi sepak bola yang kuat. Sedangkan bagi Malaysia, Ukraina Super Cup akan menjadi ajang pembuktian apakah mereka benar-benar mampu menciptakan sebuah turnamen dengan kualitas tinggi atau hanya menjadi sebuah wacana yang ramai diperbincangkan. Pada akhirnya, semakin banyak pertandingan internasional tentu semakin baik untuk perkembangan sepak bola. Para pemain mendapatkan pengalaman baru, pelatih dapat mencoba strategi yang berbeda, dan para penggemar memperoleh tontonan yang lebih menarik. Namun satu hal yang membuat cerita kali ini begitu unik adalah bagaimana semuanya bermula dari sebuah undangan yang tidak datang kepada Malaysia, lalu berubah menjadi sebuah inisiatif untuk membuat turnamen baru yang dianggap sebagai tandingan. Apakah langkah ini akan menjadi sebuah gebrakan besar dalam dunia sepak bola internasional atau hanya menjadi cerita yang ramai untuk sementara waktu? Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Yang jelas, untuk saat ini, para netizen masih punya satu kalimat yang paling tepat untuk menggambarkan seluruh drama tersebut.